Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang bertanya daripada saudara kita. Beliau bertanya seperti ini. Bang, saya punya guru. Beliau mengatakan seperti ini. Tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada Nur Muhammad. Kemudian pencapaian akhir daripada ma'rifatullah itu hanya sampai Nur Muhammad, selebihnya itu tidak. Jadi selebihnya itu tidak bisa lagi untuk menembus hakikat Tuhan yang sebenarnya. Lalu bagaimana menurut abangku? Nah, jadi kita jawab, saya sangat sepakat atas pemahaman gurunya beliau. Kenapa? Tapi di sini perlu dikaji, perlu ditafsir, perlu dimaknai lebih mendalam. Apa maksud beliau mengatakan bahwa puncak daripada ma'rifat itu hanya di Nur Muhammad? Dan saya sepakat. Bukannya abang kemarin bahas Nur Ilahi, bukan hanya sampai di Nur Muhammad. Dengar dulu. Kenapa saya sepakat? Beliau pasti menggunakan kata-kata perumpamaan, atau beliau menggunakan mantik. Jadi Nur Muhammad yang awam atau orang-orang umum pahami dengan Nur Muhammad yang beliau pahami pasti berbeda. Kenapa? Menurut saya begini. Ketika beliau mengatakan bahwa Nur Muhammad yang paling puncak, tidak bisa lagi naik di atasnya, itu Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Tuhan yang sebenarnya begini. Nurnya itu yang maha ruang. Muhammad itu adalah yang tajallinya. Kalau di alam martabat, Nur itu ahadiyah, wahda, wahidiyah. Muhammadnya arwah, misal, ajsam, insan. Jadi 3 martabat di atas martabat Tuhan itu namanya Nur. 4 martabat ke bawah Muhammad, jadi Nur Muhammad. Nur itu Allah, Muhammad itu adalah Nur Muhammad, makhluk. Jadi Nur itu adalah zatnya, Muhammad itu adalah sifat baharu, makhluk. Di mana Nur itu? Ini yang selalu kita namakan maha ruang, maha suci. Karena memang tidak bisa ada seorang manusia, bahkan Nabi, para Rasul, apalagi kita, yang bisa menembus daripada Nur itu, yang bisa menembus di balik Nur itu, yaitu Rabbul Izzati, maksudnya itu hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Maka puncak itu menurut beliau hanya sampai Nur Muhammad, di atasnya itu tidak bisa lagi. Dan saya sepakat. Saya sepakat sekali, Bang. Namun ketika ada pemahaman bahwa puncaknya di Nur Muhammad tapi di martabat af'al saja, itu saya kurang sepakat. Karena kenapa? Martabat af'al ini makhluk. 4, 5, 6, 7. Arwah, misal, ajsam, insan. Itu martabat makhluk. Nah, jadi yang dimaksud beliau martabatnya Nur itu 3 martabat ke atas, Muhammad itu 4 martabat ke bawah. Jadi hamba dan Tuhan itu esa. Bukan bersatu, hamba menyatu menjadi Tuhan, Tuhan menyatu ke hamba, tidak, tapi satu, esa. Namanya esa itu bagaikan garam dengan asinnya, panas dengan api, es batu dengan air, air dengan gelombang, itu esa. Kelihatannya ada air, ada gelombang, ada asbak, ada kayu, ada hamba, ada Tuhan. Tapi asbak tetap asbak, kayu tetap kayu. Nah, jangan sampai kita keliru. Begitulah hubungan dengan hamba dengan Tuhannya.
Es batu ya es batu lah. Air ya air lah. Cara bertemu air, leburkan es batu. Seperti gelas. Gelas itu dari kaca. Kaca dengan gelas lain. Kalau mau tahu kaca, hancurkan gelasnya. Yang ada hanya kaca. Hancurkan rasa hamba. Hancurkan hamba, hancurkan makhluk. Hancurkan alam semesta, hancurkan semua makhluk. Dalam pandangan rahasia, tidak mungkin juga kita mau hancurkan. Ini dalam pandangan rahasia, hancurkan kehambaan itu. Maka yang ada hanya rasa Tuhan. Ketika rasa hamba dinafikan lalu diisbatkan kepada rasa Tuhan, rasa Allah yang ada, maka secara hakikatnya meskipun ada di dalam penglihatan syariat, alam semesta masih ada, namun hanya merasakan maha suci, maka rasa hamba telah lebur. Itulah yang dimaksud peleburan. Nah, jadi peleburan itu yang dimaksud. Nah, setelah peleburan barulah kemesraan. Kemesraan itu lebur secara terus-menerus, merasakan secara terus-menerus. Maka seperti beliau tadi, yang paling simpel ya, Nur Muhammad aja. Tapi Nur Muhammadnya bukan tertahan di muhaddas saja. Artinya Nur itu Allah, Muhammad tuh hambanya. Nur itu Tuhan, martabat Tuhan 3 ke atas, martabat hamba Muhammad 4 ke bawah sampai 7. Nah, itu yang dimaksud. Makanya ketika sudah mengetahui seperti ini dan mesra, Nur Muhammad kemana-mana, Nur Muhammad kemana-mana, itu wajah Nur Muhammad. Tenggelam dia di dalam Nur, tenggelam dia kemana-mana dalam Nur Muhammad. Itu wajah terus dimesrakan. Jadi apapun sebelum sholat Nur Muhammad, mau zikir Nur Muhammad, mau sholat Nur Muhammad, itu kan simpelnya begitu dan tidak ribet. Nah, kalau sudah seperti ini lebih afdol daripada memusyadahkan af'al, mau lebih afdol daripada memusyadahkan sifat asma ataupun zat itu sendiri. Karena kenapa? Sudah double Nur Muhammad. Jadi sudah esah Nur Muhammad, tidak dipisah-pisah lagi, ada Muhammad, ada Nur, ada Muhammad, tapi Nur Muhammad. Nah, Nur ini adalah nama Allah. Ketika kita menyebut Nur, ini mengisbat kepada zatnya yang laisa kamitslihi syai'. Adakah dalilnya, Mas? Ada, itu surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya, Allah itu nur. Allah itu nur. Nabi Muhammad nur. Tapi nur yang qadim hanya Allah. Nurnya Nabi Muhammad adalah muhaddas. Itu saja. Nur itu kan diri. Nur Muhammad, diri Muhammad. Nur Allah, diri Allah. Nah, diri. Jadi ketika menyebut nur, itu isbatnya kepada maha suci, Muhammad isbatnya kepada yang muhaddas. Nah, jadi saya sepakat sekali, Bang. Sepakat sekali, itu jalur tol paling simpel dan mematikan. Paling simpel, padat dan jelas, dan tidak bikin beleng-beleng. Dijamin tidak bakalan sesat. Dijamin tidak beleng-beleng. Dijamin tidak akan pusing. Yang penting yakin, kenal, percaya, kemudian tingkatkan dengan baik, baru syuhudkan secara terus-menerus sampai lebur. Tidak ada lagi yang selain Nur Muhammad aja. Ketika sudah lebur, mesra terus sampai baqo billah, kekal dengan Nur Muhammad. Nah, jadi begitu ya, Abang. Saya sepakat sekali, dan ini jalur paling tol Nur Muhammad. Itu aja. Mau zikir itu aja, mau tidur itu aja, mau mandi itu aja terus, makan itu aja, itu kan paling simpel. Kemanapun itu aja, tidak terpisah Nur Muhammad. Nah, kalau kasarannya Allah Muhammad. Nah, mungkin begitu hadirin. Terima kasih abangku atas pertanyaannya yang sangat jos, luar biasa. Jadi kita sudah jawab.
Tinggal bagaimana setelah peleburan itu bukan hanya kita peleburan sekali dua kali saja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam beraktivitas semuanya, dimesrakan sampai bakobillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.